Shalom, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam permenungan insani, inspirasi Sabda Allah hari ini, hari Rabu, tanggal 10 Maret tahun 2021. Bersama saya, Pastor Edi Octavianus Kaniu dari Paroki Santo Martinus de Tours Bone-Bone, Keuskupan Agung Makassar. Mari kita mengawali renungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas waktu dan kesempatan berharga yang Kau karuniakan kepada kami pada saat ini untuk membaca, mendengarkan, serta merenungkan sabda-Mu. Kami yakin Engkau berkenan mengutus Roh Kudus-Mu agar membuka hati dan diri kami untuk dapat merenungkan sabda-Mu dengan baik dan membawa butir-butir permenungan untuk semakin mengembangkan iman kami kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bacaan Injil hari ini dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan yang mengatur kehidupan bersama tentu saja mempunyai tujuan yang baik demi kebaikan semua orang, demi keselamatan semua orang. Oleh karena itu, dalam menjalankan aturan tersebut, tentu saja bukan pertama-tama berfokus pada aturan itu, tetapi bagaimana aturan itu dilakukan untuk kebaikan baik diri sendiri maupun juga orang lain. Pada hari ini, Injil yang kita dengarkan bersama-sama tadi, Yesus Tuhan kita bertentangan dengan para ahli Taurat. Sebagian orang menganggap bahwa Yesus Tuhan kita menghilangkan makna dari hukum Taurat, karena bagi mereka Tuhan Yesus Kristus sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Taurat. Padahal tentu saja maksud dari Tuhan kita Yesus Kristus bukanlah demikian, bukanlah untuk meniadakan hukum Taurat sama sekali, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus datang untuk menggenapinya. Apa maksud dari ungkapan Tuhan kita Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat tersebut? Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, untuk masuk ke dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus berpesan agar tidak meniadakan salah satu peraturan dan hukum Taurat tersebut sekalipun yang paling kecil. Arti tersebut menandakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus pun tidak anti terhadap hukum Taurat atau bahkan melenyapkan atau menghilangkan hukum Taurat tersebut. Hukum dan peraturan seringkali dipandang sebagai sesuatu hal yang kaku dan menakutkan. Hukum dapat digunakan untuk menyelamatkan orang, tetapi dapat juga mencelakakan orang, tergantung dari motivasi orang yang menggunakan atau menjalankan hukum tersebut.
Hukum juga tentu saja mengatur hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak harus atau tidak boleh dilakukan. Dari sekian banyak pengertian tentang hukum, yang harus utama dalam pelaksanaan hukum tersebut adalah maksud dan tujuan dari menjalankan hukum tersebut. Hukum Taurat dijalankan demi hukum itu sendiri, bukan demi nilai yang lain yang lebih tinggi seperti kemanusiaan dan kasih. Inilah yang dikritik oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan inilah yang diperjuangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menggenapi hukum Taurat tersebut. Tuhan Yesus mengajak kita untuk memahami lebih luas hukum-hukum yang ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bersama dengan orang lain, baik di dalam lingkungan masyarakat, baik di dalam lingkungan negara, tempat kerja, atau bahkan di dalam kehidupan menggereja. Hukum dan aturan-aturan tersebut tentu saja mempunyai fungsi yang baik, sebab tanpa aturan, tanpa hukum, kehidupan bersama bisa jadi menjadi kacau balau. Jika melakukan hukum demi hukum itu sendiri, tentu saja kita taat bukan karena sungguh memahami tujuan yang paling dasar dari hukum tersebut, melainkan mungkin saja hanya karena takut mendapat sanksi atau seterusnya. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mengajarkan kepada kita bahwa hukum utamanya dan tujuan utamanya dibuat untuk kebaikan semua orang, untuk keselamatan semua orang, dan cara melakukan hukum tersebut adalah dengan kasih, dengan kemanusiaan, dan demi keselamatan serta kebaikan orang banyak. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, ada peribahasa Latin yang mengatakan salus animarum suprema lex, yang artinya keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang utama. Aturan-aturan dibuat untuk membantu orang menuju kepada keselamatan, menuju kepada kebaikan, bukan sebaliknya malah mencelakakan orang. Semoga di masa prapaskah ini kita semakin dapat menuju keselamatan melalui hukum Allah sendiri, yaitu memperjuangkan tindakan-tindakan kasih yang mendasari saat kita melakukan aneka macam aturan-aturan dalam kehidupan kita demi bukan hanya keselamatan pribadi kita saja, tetapi keselamatan dan kebaikan semua orang dalam kehidupan kita. Roh Kudus membantu kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk rahmat dan berkat-Mu yang Kau karuniakan kepada kami melalui sabda-Mu yang baru saja kami baca dan renungkan bersama-sama. Buatlah kami untuk senantiasa taat kepada hukum-Mu sendiri, yakni kasih yang mendasari segala perbuatan-perbuatan kami dan juga dalam memperjuangkan iman kami kepadamu. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.